mereka tidak tahu tentang K3 itu sama sekali nggak tahu itu sekitar 60%. Yang tahu tapi bingung, yang mungkin Pak Hartman dan Pak Esraldi dan pembicara lainnya tadi sudah menyampaikan, itu yang tidak tahu, yang tahu tapi tidak bingung itu ada 30, yang sama sekali, yang benar-benar tahu sama sekali, yang tahu benar-benar tahu 10%. Nah, dengan kondisi itu saya mengamati di konstruksi, mohon maaf Pak Hartman dan Pak Esraldi, di konstruksi itu kalau khususnya di Jawa. Jadi saya melihat mereka itu pekerja itu seperti datang waktu mereka panen padi, setelah musim paceklik dia ke kota, dia berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan karena perut, ya kan? Karena perut dia tuh sudah tidak bisa mikir umur saya itu yang berapa, saya tidak mikir saya kompetensi atau tidak, disitulah masuk di sektor konstruksi. Nah, itu yang akan mengakibatkan tadi budaya tadi sudah berantakan. Nah, budaya sudah berantakan, tadi juga kondisinya normal. Tadi yang saya juga coba amati dari apa yang disampaikan Pak Hartman, harus pakai betis. Ya, itu memang bagus ya, harus pakai betis. Kalau memang Anda nggak mau pulang aja, tapi dia pasti akan berontak karena kami sudah sangat muak di lapangan karena sering sekali didemo oleh para pekerja-pekerja yang dari kampung, mohon maaf. Mereka sama sekali nggak tahu, yang penting perut saya bisa keisi. Artinya saya harus bekerja. Nah, untuk new era ini, new normal nanti, Bapak-bapak, kita kira-kira kami juga bareng-bareng berpikir bagaimana mengamati itu. Yang tadi satu temuan dari Pak Hartman bahwa kita harus pakai betis dan sebagainya. Nah, dengan kondisi demikian, mudah-mudahan setelah new era ini nanti itu K3 yang dibangun Pak Esraldi di Balikpapan itu bisa COVID-nya Pak, COVID yang dalam arti positif nular ke Jawa gitu loh Pak. Nular ke Jawa, seluruh Indonesia Pak. Indonesia. Itu yang saya amati Pak. Jadi saya seperti sekarang kondisi pemberian bantuan aja berantakan semua Pak. Berantakan semua itu. Nah, dengan kondisi itu tadi yang dari Pak Yasarudin, apakah Pak Yasarudin kebalik atau saya yang kebalik? Soalnya saya amati di konstruksi itu justru konstruksinya yang tadi orang datang, setelah itu waktu sudah nggak butuh pekerjaan dia bertani atau mengayuh beca atau dan sebagainya, begitu paceklik dia ke kota. Itu yang Pak Yoyo sampaikan. Atas waktunya. Terima kasih Pak Yoyo. Sudah bisa kami tangkap maksudnya. Mungkin pertanyaan dari Pak Yoyo ini bisa dijawab oleh ketiga pembicara sekaligus sebagai kesimpulan akhir dari masing-masing pembicara, dari Pak Suhatman, kemudian dilanjutkan Pak Isradi dan diakhiri oleh Pak Yasarudin. Silakan Pak Suhatman. Baik, terima kasih Mbak. Saya cuman ingin menggarisbawahi bahwa semua yang kita hadapin ini, kita sebagai seorang ahli K3, kan kita sudah tahu, kita punya sistem, kita punya SMK 3, kita punya berbagai tool-tool untuk mengelola seperti ini. Nah, itu yang perlu kita efektifkan. Di dalam SMK 3 ada namanya tanggap darurat, betul kan? Ada elemen tanggap darurat. Tapi apakah elemen tanggap darurat kita ini sudah efektif belum? Nah, sekarang di dunia internasional, tanggap darurat itu sudah berkembang. ERP dan BCP, Business Continuity Plan, itu menjadi satu dengan tanggap darurat. Nah, sedangkan yang dipunyai K3 sekarang ini hanya madamin kebakaran, tapi tidak sampai ke bagaimana menjaga kelangsungan bisnis. Jadi yang sekarang yang penting Bapak lakukan adalah tingkatkan tanggap daruratnya menjadi BCP, Business Continuity Management, ISO 22301. Nah itu semua sistem manajemen K3 yang terbaru, ISRS dan sebagainya sudah mengadopsi sistem itu. Jadi tanggap darurat plus business continuity management. Nah itulah kalau kita sudah menerapkan BCP itu, kita tidak akan panik seperti tadi. Nah itu ada panik, kita sudah bisa bersiap,
Bagaimana sekarang kan kesannya pemerintah panik karena pemerintah tidak punya BCP, Business Continuity Plan gitu. Itulah kira-kira. Itu aja dari saya. Jadi tambahan lagi bahwa tadi kita mengambil hikmahnya lah pada sebuah kejadian, Allah pasti memberikan sesuatu kepada kita. Nah, hikmahnya adalah bahwa masalah pandemi ini harus kita sikapi sebagai profesional K3 dengan profesi kita, dengan K3-nya. Jadi semuanya misalnya menerapkan K3 di rumah sakit. Di rumah sakit saya lihat K3-nya nggak menonjol, nggak tampil di situ. Padahal di rumah sakit ada K3 rumah sakit, ada SMK rumah sakit, tapi nggak tampil di situ. Sama juga di tempat lain. Nah ini maksud saya, ayo kita K3 nih tampil. Kita jadikan momentum ini sebagai upaya membangkitkan K3 di Indonesia. Tampilkan ke depan, kalau bisa bagaimana supaya Pak Jokowi tidak ngomong keselamatan, tapi ngomongnya K3. Dan saya dengar dia ngomong keselamatan dan kesehatan. Ayo dia ngomongnya coba K3 gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, semangat Pak Suatman. Silakan Pak Isradi untuk menyampaikan jawaban dan sekaligus menutup sebagai kata-kata terakhir dari diskusi ini untuk Pak Isradi. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Tadi itu ada yang nyinggung terkait konstruksi. Jadi kalau kaitannya dengan pekerja muda, jadi pekerja muda itu banyak kecelakaan di 3 tempat, ya, di konstruksi, kemudian di pertanian, kemudian di manufaktur. Nah, khusus dengan K3 ini, saya mau sampaikan. Jadi K3 ini, kalau kita perumit, semua orang susah menanggapinya. Padahal K3 itu sederhana saja. Untuk mengantisipasi segala hal hanya 2, prinsip K3 dan budaya K3. Prinsip K3 sederhana, lihat potensi bahaya, kemudian hilangkan potensi itu, selesai. Apapun jenis ancaman K3-nya, karena K3 kan banyak banget, keselamatan transportasi, keselamatan konstruksi, keselamatan rumah sakit, dan lain-lain. Jadi ikuti itu. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan K3, itu tidak boleh berteori terus untuk dipraktekkan. Jadi kan praktek sederhana itu banyak di masyarakat. Anggaplah misalnya di rumah tangga atau misalnya di masyarakat umum, misalnya perilaku hidup bersih dan sehat itu kan juga K3. Terus lihat misalnya bahaya COVID, kemudian membaca aturan dan mentaati aturan pemerintah, itu K3. Sistem manajemen K3 kan itu mengajarkan patuh kepada semua regulasi. K3 juga mengajarkan, atau SMK3 mengajarkan, kalau ada sesuatu potensi bahaya, siapkan peralatannya, siapkan orang yang kompetennya, dan siapkan langkah untuk mengatasinya. Kalau kami di Balikpapan, jadi kami ingin menjadikan Balikpapan itu miniatur pelaksanaan budaya K3 di Indonesia, termasuk di ibu kota negara baru nanti. Jadi kami di sini ada Taman K3. Ya, jadi tempat anak-anak bermain di sana sekaligus melihat K3 itu seperti apa. Masyarakat juga yang jalan-jalan di situ bisa lihat. Terus yang kedua yang kami lakukan, kami merubah bahwa bukan gerakan Germas itu bukan gerakan masyarakat sehat, tapi Germas 3S-nya, sehat, selamat, sejahtera. Terus yang ketiga, kita kalau mau berbudaya K3 sederhana, rubah. Bukan safety is my life, but safety is my culture. Ya kan, safety is my culture punya makna bahwa saya selalu harus berhati-hati dengan segala hal, dan berhati-hati dengan segala hal, itulah K3. Kesimpulannya, apakah itu COVID atau namanya gondoruo kalau gunakan prinsip dan budaya K3, insya Allah semuanya akan aman. Hanya satu pesan saya sebenarnya untuk kita semua, mari kita gunakan prinsip dan budaya K3. Menggunakan prinsip dan budaya K3 di era new normal ini, insya Allah akan selamat dan aman. Dan betul, mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal budaya K3 di Indonesia, dalam artian bahwa mulai hari ini, safety is my culture. Oke Pak Isradi, terima kasih Pak Isradi. Jadi memang kita harus sederhanakan untuk bisa memaksimalkan manfaatnya. Oke. Untuk pembicara yang berikutnya, Pak Yasarudin, silahkan menjawab pertanyaan Pak Yaya sekaligus menutup sebagai kata-kata penutup dari Bapak. Silahkan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Tadi mungkin saya dapat jelaskan singkat terkait data yang ada di BP Jam Sostek adalah data kasus kecelakaan kerja. Mungkin nanti terkait dengan sektor mana kita bisa diskusikan secara khusus Pak Yoyo. Nomor saya bisa diambil di Bang Hakim ya, nanti kita bisa diskusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin statement saya terakhir bahwa BP Jam Sostek adalah bagian dari subsistem K3 Indonesia. Karena dia menjadi bagian subsistem, BP Jam Sostek bisa ada di depan atau ada di belakang. Di depan seperti apa? Kami bisa memberikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan. Di akhir bagaimana BP Jam Sostek memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko dengan memberikan manfaat. Nah, dengan bahwa subsistem itu harus terhubung, kami sangat berharap subsistem K3 nasional ini menjadi pemicu perlindungan secara menyeluruh untuk tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang mana? Sektor pekerja penerima upah, bukan penerima upah. Dengan momentum ini, kita berharap semua tenaga kerja Indonesia dapat perlindungan BP Jam Sostek. Insya Allah seluruh tenaga kerja Indonesia 2020 dan ke depan bisa menjadi peserta BP Jam Sostek, sehingga ada risiko apapun akan diberikan perlindungan melalui program BP Jam Sostek. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yasarudin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk karena waktunya juga sudah melebihi dari target. Ini sudah 2 jam lebih gitu ya. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di sini, dan nantikan juga Go DK3N selanjutnya, dan tentunya pasti dengan banyak judul-judul yang menarik lainnya yang akan kita bahas, pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dengan tentunya narasumber-narasumber yang juga tidak kalah menariknya. Jadi kita jadikan pandemi ini menjadi peluang atau momentum untuk meningkatkan budaya K3 di Indonesia, terutama untuk kaum muda. Terima kasih, saya Rati Fitriani, undur diri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ketika memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.